Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sur nggak kedengar, saya nggak bisa dengar suara Pak Sur. Emang nggak ngomong kali? Belum. Kalau lihat kayaknya menyampaikan sesuatu tapi nggak dengar. Pak Sur barangkali masih menyiapkan kali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Ya, alhamdulillah. Kok hilang sih? Enggak, Bah, enggak hilang, Bah. Ada ya? Lu Pak Sur Belum bisa. kemana? Itu ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bunda. Rasanya nggak muncul ya? Udah bagus. Ustaz, langsung aja Ustaz, silakan Ustaz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Baik, Ibunda dan Ayahanda yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah, hari ke hari, kemudian Allah tambahkan keimanan kita, hari ke hari, kemudian Allah kuatkan, kemudian kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalaninya dengan penuh keridhaan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibunda dan Ayahanda, sebelum kita memasuki pelajaran untuk mengi'rab ayat surah Al-Kahfi ayat 26, saya akan mengulang kembali tentang pelajaran kita. Nah, coba saya akan ulang. Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa dalam bahasa Arab itu ada namanya adalah al-kalimah. Al-kalimah ini artinya adalah kata.
Ya, al-kalimah itu adalah kata. Al-kalimah itu dibagi menjadi 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Ya. Jadi ada isim, ada fiil, ada huruf. Berikutnya, fiil dibagi menjadi 3. Ada fiil madi, ada fiil mudhore, ada fiil amr. Nah, jadi ada fiil madi, ada fiil mudhore, ada fiil amr. Di pengertian-pengertian kemudian nanti isim banyak cabangnya. Ya. Cabang isim banyak. Apakah kemudian berdasarkan umpamanya berdasarkan bilangan? Ada yang namanya mufrad, musanna, dan jamak. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Kalau dilihat dari tujuan Baik. Hilang. Hilang ya? Iya. Suaranya hilang. Itu kena petir kali itu. Ustad, mana Ustad? Nah, datang lagi. Mana ya? Kayaknya akhir-akhir ini hampir semuanya nggak bagus ya kayaknya. Ya. halo, Ya, hilang punya saya, Pak. Iya. sama Saya sih. udah jelasin kemana-mana. Oh, baru sampai jamak. Kok ini ya apa namanya? Kok suara saya nggak kedengeran sih? Ya, Kok hilang udah ya? bagus kan? Dari tujuannya. Hilang lagi. Oh, alah. Untuk pembagian isim, kita sudah banyak paham, sudah banyak tahu. Ada yang mufrad, musanna, jamak. Jamak nanti dibagi lagi. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Gitu ya kan? Kemudian ada nakiroh, ada ma'rifat gitu. Namun dalam mengi'rab, kalimat yang ada ini itu semuanya punya punya bentuk. Kalau dilihat harokat akhirnya, ada yang namanya mabni, ada yang namanya mu'rob. Murad.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bun. Kalau yang mabni itu berarti harokat akhirnya tetap. Ya. Harokat akhirnya tetap. Itulah yang namanya mabni. Kalau yang mu'rob itu harokat akhirnya berubah. Ya, harokat akhirnya berubah. Jadi apa bedanya mabni sama mu'rob? Bedanya adalah kalau mabni harokat akhirnya tetap, kalau mu'rob harokat akhirnya berubah. Ustadz, berubahnya bagaimana? Ya, berubahnya sesuai. Ada yang doma atau domatain, ada yang fathah atau fathatain, ada yang jem, kasroh, kasrotain, ada yang kemudian sukun, sukunain Ya. nggak ada. Maj'ub. Doma atau domatain sering disebut namanya adalah marfu. Ya. Yang fathah sering disebut namanya mansub. Yang kasroh sering disebut namanya majrur. Yang sukun sering disebut namanya majzum. Susah banget tuh Ustaz ngomongnya maj'ub. Majzum. Maj'ub. Ya. Jadi saya ulang dari awal ya. Kalimat itu dibagi 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Fiil dibagi menjadi 3. Ada fiil madi, ada fiil mudhore, ada fiil amar. Dari semua kalimat kata ini, kalau ditinjau dari harokat akhir, maka ada yang mabni dan ada yang mu'rob. Apa itu mabni? Mabni itu harokat akhirnya tetap. Yang mu'rob itu harokat akhirnya adalah bisa berubah. Gitu. Ya, bisa berubah. Bagaimana kemudian kita bisa tahu Ustaz mana yang mabni dan mana yang mu'rob? Gitu. Semua yang ada di kata Yasir. Semua yang ada di kata Yasir masuknya adalah mabni. Kemudian fi'il madi, kemudian fi'il amar, kemudian fi'il mudhore. Dengan syarat fi'il mudhore-nya ada 2. Berakhiran nun taukid atau kemudian berakhiran nun niswa. Mantap. Ya. Berakhiran nun taukid atau kemudian nun niswa. Baik. Ya. Coba. Sekarang kita masuk kepada yang mu'rob. Ya. Masuk kepada yang mu'rob. Coba kita perhatikan yang mu'rob. Nah, kita perhatikan yang mu'rob. Yang mu'rob ada yang marfu,
ada yang mansub, ada yang majrur, ada yang majzum. Yang marfu itu apa saja? Ada mubtada, terus ada khobar, terus apa? Fi'il apa? ada Fa'il. fa'il, Naibul Terus? fa'il. Naibul fa'il. naibul fa'il, Isim. ya. Terus Isim kana. apa? Isim kana. Isim kana, terus Khobarina. isim Khobar. apa lagi? Kana, Khobaris. Khobarina. khobar isim kada, terus Khobarina. khobar inna, terus Nggak tahu lagi. khobar la. Oh, la ya. Terus khobar la. Coba ini tulisannya kayaknya ke inian. Jadi saya ngajak ini sudah pakai rumus ya. Ya, Yang ya. marfu itu apa saja? Ada mubtada, ada khobar, Khobar mubtada. terus Fa'il. fa'il, terus Naibul fa'il. naibul fa'il, terus Nah, Khobar isi. Khobarina. isim isim kada, Kana. isim 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 kana, Khobarina. Khobar ina, iya, khobar inna, barla, sama barla. khobar la. Udah? Udah. Oke. Sama Apa lagi? tawabi. Tawabi ya. Iya, Betul. tawabi. Iya, tawabi kalau pasti ikut ya. Kalau tawabi terakhir dia. Terus yang mansub, apa saja yang mansub? Ulun bi, Ya, ada maf'ulun bi. Terus Maf'ul 7. ini dulu. Maf'ul bih. Bentar ya. Sekarang sebelumnya kita masuk ke dari isimnya dulu. Ya, coba dari isimnya. Ada apa? Isim Isim ina. inna. Belum. Terus Khobar. isim la. Isim la. Terus Isim Khobar ina. kana. khobar Kana. 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 Terus khobar kada. Ada. Terus Khobar la. maf'ulun bi. Maf'ul bi. Maf'ulun bi. Khobar. Terus Maf'ul ma'a. semua maf'ul ya. Ada maf'ul dia ada 5. Maf'ul Aduh. 5. Maf'ul Gitu 5. ya. Maf'ulun bi, maf'ul ma'a, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul fi. Ya. Terus Ya. hal. Terus Hal. bij, tamyiz. Tamis. Terus Kalau badal masuk nggak ya? badal masuk tawabi, Bah. Atau abi ya? Oh ya 4 ya. Abi. Terus apa lagi? badal enggak ya? Enggak. Badal masuk. Tapi dia masuknya tabi, Bun, tawabi. Ada Terus apa hal, lagi, ada apa hal? lagi? Al tamyiz. Istasna Ustaz. Munada ya. Ya. Belum Munada sama istasna. mustasna minhu. Ya. Mustasna Nah, minhu. Udah ini aja. iya. Tua gapat Terima 4 banyak, Ustaz. 9. Terus kemudian yang majrur. Yang majrur ada apa ini? Jar majrur. Iya, jarun, majrurun. Sama mudhofun Jarfil. ilaih.
Mudhaf ilaih. Sama mudhofun ilaih. Terus majzum. Majzum apa ini? Fi'il mudhaf. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Ya, Karena diperintah. bidukhuli. Apa? Bidukhuli. Yang maju. Jazim. Jazim. Gimana yang jazim? Ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yang didahului oleh bidukhuli amil jazim. amil jazim. Amlam Ya. yang kayak. Iya, Yang hendaknya dulu ya, lam apa? izin. Lam tidak, lama tidak. Oh, Amil alam jazm hendaknya namanya, lam Bun. tidak ada. Dan lama tidak liwal pagresat. Iya. Betul, Jazim. pintar Bu. Ya, Lam jazim. oke. Lam Jadi jazim. yang mu'rob itu karena posisinya ini. Ya. Yang mu'rob itu posisinya ini. Sekarang kita masuk yang marfu. Ini fokus kepada yang marfu'at. Nanti dipoto ya, Bun ya. Ininya. Ya, betul. Ini aja deh saya nulisnya. Kita baru masuk yang pada marfu'at. Pertama yang marfu itu apa? Ada. Mubtada. Oh, sebelumnya gini. Apa saja sih yang membuat alasan? Menjadi marfu. Alasan kenapa dia menjadi marfu? Pertama, kenapa dia menjadi marfu adalah litajarrudi amil. Litajarrudi amilin nawasib wal jawazim. Jawazim untuk fi'il mudhari. Ya, ini namanya lil mudhari. Jadi apa sih alasan kenapa kemudian fi'il mudhari itu dia marfu? Gitu. Jarudi amil nawasib. Iya, karena tidak ada ya kosongnya. Litajarrudi nawasib wal jawazim. amilin nawasib wal jawazim. Litajarrudi Awamil. Amilin nawasib. Kosong dari nasab dan jazm. Iya, tapi itu untuk mudhari. Untuk mudhari ya. Wal jarudi wal jawazim. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya, pertama gitu. Alasannya itu untuk mudhari. Ya. Terus untuk isim. Ya. Isim. Untuk isim, dia kenapa dia sih menjadi marfu? Pertama karena jadi mubtada. Kedua jadi khobar. Pertanyaannya habis itu. Siapa yang membuat khobar ini menjadi marfu? Siapa yang membuat khobar ini jadi marfu? Perintah. Mubtada. Yang membuat khobar ini jadi marfu ya mubtada.
Terus, siapa lagi yang marfu? Fa'il. Siapa yang buat fa'il ini jadi marfu? Fi'il. Fi'il. Betul. Jadi fi'il ini adalah amilnya juga, Bun. Oh gitu ya. Amil. Kalau tidak ada fi'il, tidak mungkin ada fa'il. Iya. Kalau tidak ada fa'il, nggak mungkin dia jadi rofa. Terus apa lagi? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Siapa yang buat naibul fa'il ini apa menjadi apa namanya? Menjadi rofa. Maf'ul bih. Majhul. Fi'il majhul. Ah iya, fi'il majhul. Nah, jadi alasannya tahu ya. 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 Mubtada sejatinya harus rofa. Orang yang di awal itu, orang menjadi awal, sejatinya dia harus berdiri tegak. Namanya rofa, marfu, harus dimarfukan namanya. Setelah apa namanya ini? Setelah apa namanya? Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, terus? Fi'il majhul. Bina. Apa namanya? Bina. Yang majhul apa yang mana sih? Yang marfu ya? Yang marfu, yang marfu. Isim kana. Isim, Enggak. isim kana. Ya, atau kemudian kada, sama ya, dan kada. Siapa yang membuat ini menjadi marfu? Kana, kabar kana. Isim kana. Awamil, awamil. Kananya. Isim ini. Ya. Yang membuat Kalau kana, tidak ada isim. kana dan teman-temannya, ini masuknya adalah kana wa akhwatuha. Ya, alasannya di situ. Kana wa akhwatuha. Wa Tuhan. Karena ada kana wa akhwatuha, maka kemudian isim kananya ada, posisinya menjadi rofa, marfu. Kemudian apa lagi? Khobar, Ina. inna. Sama la ya. Khobar ina dan la. Ini sama nih. Jadi siapa yang membuat dia ini? Inna wa akhwatuha. Akhwatuha. La Sama wa la wa akhwat. La. Tuh. Ya. Nah, itu yang membuat rofa. Ada berapa tuh rofa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, Pak? Iya. 1, 2, Ya. 4, 5, 6, 7, 8. Iya, 8 ya, Pak Sur? Iya. Nah, ini yang marfu'at. Jadi, yang membuat khobar ini marfu sebenarnya adalah mubtada. Gara-gara ada mubtada lah, maka kemudian muncul ada khobar. Ini suara saya dengar nggak? Iya, iya, bagus. Bagus. Terus fa'il itu marfu. Siapa yang membuat dia marfu? Ya fi'il. Itu. Baik lazim maupun muta'addi. Pokoknya fi'il yang membuat fa'il itu marfu. Naibul fa'il. Siapa yang membuat naibul fa'il itu marfu? Fi'il Fa'il majhul. Isim kana, isim kada. Kenapa dia marfu? Karena ada kana wa akhwatuha. Jadi, Bun, yang di sini ini nih semua nih, ini saya masukkan namanya amil. Yang saya lingkarin ini. Ah, iya. Ya.
Ini litajarudi, terus mubtada, fiil majhul, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Ini semuanya masuknya adalah awamil. Lirrab'i. Awamilul is. Ya. Awamil Lirob'i. lirrab'i. Jadi dia awamil yang merofakkan. Sampai sini kira-kira udah bisa jelas? Jelas. Oke. Sekarang kita masuk kepada yang mansubat. Itu dulu saya belum tulis satu lagi. Oh, yang ini dulu belum ditulis. Yang satunya lagi. Udah dihapus awamil apa? Yang satunya lagi itu yang apa? Yang 7, yang Namanya 8. awamil Jangan dihapus dulu. lirrab'i. Awamil. Ya, awamil yang membuat rofa. Awamil yang membuat. Amil yang membuat rofa. Apa alasannya kenapa kemudian mudhari itu rofa? Alasannya adalah litajarru di amilin nawasib wal jawazim. Karena kosongnya amil nawasib dan jawazim untuk fi'il mudhari. Itulah yang membuat fi'il mudhari itu menjadi rofa atau marfu. Kedua, mubtada. Kenapa mubtada harus rofa? Harus tinggi. Orang pertama itu harus tinggi. Untuk menjadi pemimpin itu memang harus tinggi. Untuk memulai itu semangatnya harus tinggi. Maka dinamakanlah dia namanya mubtada. Filosofi si mubtada tuh begitu tuh. Kalau mau kemudian menjadi mubtada, maka harus kuat semuanya. Kalau kemudian mia kita ini mau kuat, berarti menjadi mubtada lah. Pak Suryana, Pak Mahmudi, Bu Wiwi, Bu Maryam, Abah, kita semua yang hadir hari ini, kalau mau bermimpi bahwa mia itu kuat, kitanya yang harus marfu posisinya. Mubtada. Iya, karena kita jadi mubtada. Bukan chair ya Ustaz ya. Gimana Pak? Bukan chair ya. Bukan jer. Kalau jer dia mudhof ilaih Pak. Ngikut aja. Bersandar aja. Namanya mudhof ilaih. Aku mudah pilih. Penentu. Gimana? Penentu. Jadi kalau kita memang namanya mubtada, ya kita memang harus marfu posisinya. Harus marfu. Terus mubtada ditemani dengan khobar. Khobar itu yang merofakkan adalah mubtada. Mubtada. Ustadz, gimana kalau kemudian mubtadanya, khobarnya, fa'ilnya, naibul fa'ilnya, isim kananya, khobar kananya, dia itu posisinya adalah mabni Ustadz. Tinggal ditambah fi mahali. Nah, ya. Karena mubtada itu harus rofa. Posisinya harus rofa. Pelaku itu juga fa'il itu harus rofa. Naibul fa'il, penggantinya fa'il harus rofa. Kita kebanyakan diuji Allah di sini nih jadi naibul fa'il.
Ya, kita banyak diuji Allah jadi naibul fa'il nih. Posisinya jadi objek. Tapi harus menjadi fa'il. Kekuatannya harus kayak fa'il. Gitu. Padahal dia adalah objek, penderita. Nah, jadi kajian kita di MIA ini, mubtada, khobar yang marfu'at ini tidak seperti pelajaran yang lain, pelajarannya filosofi semua. Saya pun nggak tahu kenapa bisa ini yang saya sampaikan. Jadi mabniun, semua yang mabniun ini ya, apabila mubtada'nya mabni, khobarnya mabni, fa'ilnya mabni, naibul fa'ilnya mabni, isim kana kadanya mabni, khobar inna taulaknya mabni, harus dibuat fi mahalli raf'in. Kalau gimana tadi? Ya, kalau mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana atau kada, khobar inna atau khobar la, maka kemudian posisinya kita buat fi mahalli raf'in. Harus nanti di mahalli. Karena dia mutlak, mubtada itu harus rofa. Khobar rofa. Maka yang mabni harus ditambahin fi mahali raf'in. Contoh. Haza rojulun. Ya. Haza rojulun. Haja namanya isim isyarah. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Fi mahali raf'i mubtada'un. Iya. Karena dia isim, maka namanya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah harus punya mubtada. Berarti karena dia di awal, maka dia harus jadi mubtada. Karena posisinya menjadi mubtada, maka dibuat fi mahalli raf'in. Ya. Di fi mahalli raf'in. Mubtada'un. Awalnya isim berarti jumlah ismiyah. Awalnya fi'il berarti jumlah fi'liyah. Ya. Gitu. Nah, fi mahali raf'in. Kenapa dia kita buat fi mahali raf'in? Karena mabni tadi ini. Karena mabni. Ya, karena mabni. Rojulun. Rojulun ini apa? Isim. Ini mubtada berarti pasangannya Khobar mubtada. Berarti ini khobar mubtada. Khobar mubtada, karena ada mubtada, maka dia wajib marfu. Jadi yang marfu ini dirofakkan dia karena apa? Karena ada mubtada. Wa alamatu rafihi dhammatun jahiratun ala akhirih.
Contoh lagi. Ini baru mubtada ya itu ya. Ya, contoh lagi. Yadribu Muhammadun. Yadribu. Apa ini yadribu? Mudore. Sorry. Fi'il mudore. Fi'il mudore apa? Sore maklum. Sorry, marfu'un. Marfu'un. Pertanyaannya kenapa dia marfu? Karena Pak, Rumah. Karena la tajarudihi. Betul. Jadi marfu'un li tajarrudi Hamil. Jadi ane nawasib wal jawazib. amil nawasib Jawa. wal jawazib. Wan Sore. Nah, ini dia nih, karena kosong. Ya, kosong dari amil nawasib dan amil jawazib. Karena kosong dari amil nawasib dan jawazim, maka dia dirofakkan. Namanya marfu'un. Marfu'un itu artinya dirofakkan. Gitu ya. Dirofakkan. Ustaz kan itu sudah yadribu. Berapa enggak? Karena itu udah pasti kan. Udah yadribu ya pasti mudore ropa. Gimana, Bah? Yadribu itu kan pasti udah pasti fi'il mudore ropa. Kenapa pakai litajarudi? Itu Jadi alasannya, Bah, kenapa dia dirofakkan itu. Ya, karena Contoh ropa. umpamanya. Gimana, Bah? Karena itu kan udah ada ropa. Yadribu. Nah, kalau kecuali gundul. Kalau kecuali gundul. Iya, Kalau ini tadi bisa gundulin. Gitu. kalau gundul gini ya baru. Jadi yadribu Muhammadun. Fi'il mudhari marfu, dimarfukan dia. Dirofakkan dia. Karena apa? Karena kosong dari amil nawasib dan jawazib. Ya kalau ya betul. Kalau udah diharokatin kan enak, Bah, ya. Ya. Gitu. Muhammadun fa'il apa? Oh, baru. Fa'il. Fa'ilun. Yang marfu. Arti marfu ini, Bun, artinya itu adalah dirofakkan. Dirofakkan. Siapa yang merofakkan dia? Mudhari. Fi'il. Fi'il. Betul. Yadribu. Masuk yang tadi ya, Bah. Yang merofakkan fa'il itu adalah fi'il. Gitu. Ya, fi'il. Ya. Jadi kira-kira sampai sini nih bisa dipahamin ya. Iya, ya. Insya Allah. Jadi kalau kemudian nanti Bunda dibilang, loh, kenapa fa'il itu dirofakkan? Siapa yang merofakkan dia? Tapi mudore. Karena fi'il. Gitu. Mau dia fi'il mudore, mau dia fi'il madi, mau dia fi'il amr. Asal dia fi'il, fa'il itu dirofakkan sama fi'il tersebut. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya? Insya Allah. Jadi yang namanya marfu itu artinya adalah dirofakkan. Siapa yang merofakkan? Yang merofakkan itu
Yang pertama ini litajaru di amil karena nggak ada masuknya amil. Gitu. Ya, tidak ada masuknya amil di sini. Dirofakan kenapa mubtada? Karena dia di awal. Filosofinya mubtada itu harus rofa, harus tinggi. Mem, Khobar, siapa yang merofakkan? Mubtada. Ada. Fa'il, siapa yang merofakkan? Fi'il. Fi'il. Naibul fa'il, siapa yang merofakkan? Fi'il majhul. loh Fi'il itu tetap yang naikin majhul. siapa, Mem? Hah? Gimana, Bun? Isim kana dan kada. Siapa yang merofakkan? Kana wa akhwatuha dan kada wa akhwatuha. Khobar ina dan la gitu juga. Nah, jadi saya mau beritahu kepada Bunda yang namanya marfu itu artinya dirofakan. Nah, kalau kemudian dia itu mabni berarti tidak dirofakan. Makanya pakai Makanya dia pakai fi mahali. Rofi. Nah, bisa dipahamin? di mahali rofin. Insya Allah Ustaz paham. Tapi jangan dilupain. Besok lupa. Ih, jangan. Sekarang yang contohnya pakai kana, Ustadz. Oke. Nah, Ibul Fa'il aja belum, Bun. Iya, ya. Hibul Iya, Faidul iya, iya. itu. Urutannya. Ya. Jadi kalau kemudian ditanya, Ustadz, materi Yasir mana Ustadz lengkapnya? Belum, nanti kalau udah launching semuanya baru saya kasih. Dibalik lah. Ya, kamusnya sebentar lagi selesai, kemudian nanti dipaketin sama kamusnya, kamus Qur'annya seluruhnya. Biar kemudian mujarot sama fi'il madinya dia tidak jauh beda artinya. Jadi kita sedang sesuaikan kamus Al-Qur'annya. Tapi ini saya kasih sama Bunda, kenapa dia dirofakkan ya ini nih. Naibul fa'il, kita masuk kepada contoh naibul fa'il. Contoh. Pamannya contohnya apa ya? Naibul fa'il. Deriba. Iya kalau duriba, bah. Atau kutila ashabu. Bunyal Islamu. Ah, bunyal Kutila Islamu. ashab. Boleh. Ya, bunyal Islamu. Kulibati Rum. Kulibati Rum. Ya, bunyal Islamu. Bunia itu namanya fi'il Majhul. fi'il madi majhul atau fi'il madi lil majhul. Lil madi mabni lil majhul. Mabni pakai mabni, Ustaz. Ya, mabni betul. Fi'il madi mabni. Oh, fi'il madi lil majhul mabniun. Oh gitu ya. Ya. Atau fi'il madi majhul bisa gitu, tapi fi'il madi Bil maj. berarti fi'lul madi gitu ya. Fi'lul Tulisnya madi. gitu.
Fi'lul madi lil majhul. Ya, fi'il madi lil majhul mabniun Fatih. alal fathi. Mabniun fathi. Al Islamu jadi apa? Fa'il, naibul fa'il. Nah, naibul fa'il. Naibul Al-Islam. fa'il itu marfu, dirofakkan. Pertanyaannya, siapa yang merofakkan? Fi'il majhul. Betul. Nah, nih, fi'il madi lil majhulnya. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'ili. Maaf. Bunyal Islam. Itu naik bunyal Islam. Mau apa Islam? Islam apa Ustaz? Karena di sini Bunyal marfu, Islam, Bun, Islam. maka di sini jadi mu. Dibangun. Oh, sama-sama mu ya. Bunyal Islam. Kan dia marfu. Ya, marfu. Oh iya ya, marfu bunyal Islam. Ya, jadi ini kalau diterjemahkan naibul fa'il marfuun, dirofakkan gitu. Lah, siapa yang merofakkan dia? Kok bisa jadi dirofakkan dia? Yang merofakkan dia adalah fi'il madi lil majhul. Jadi metode Yasir itu punya mazhabnya mengatakan bahwa yang masuk amil itu ini. Nah, ini semua masuk amil. Jadi litajarrudi ini, ya, litajarrudi ini pun sebenarnya amil. Namanya amil yang nggak kelihatan, namanya litajarrudi. Ya karena kosongnya dari amil nawasib sama jawazim inilah, maka kemudian dia dirofakkan. Mubtada, khobar, fa'il, Bu Nurbaina, kira-kira bisa dipahamin? insya Allah Mm-mm. sambil berpusing-pusing. Sambil pusing-pusing ya, Bun. Pusing-pusing. Litajarrudi amin. Mubtada, bar, fa'il, naibul fa'il, isim kana kada. Ya. Ustaz, izin mohon, boleh tanya Ustaz? Iya, Bun. Mungkin Ibu dan Bapak di sini sudah mengerti, tapi saya belum mengerti nih. Itu kan tadi kalau ketika dia marfu, itu kan harus ada amil yang menyebabkan dia marfu. Menyebabkan marfu ya. Nah, amil-amil yang tadi disebutkan misalnya seperti mubtada, ini khobar karena mubtada, kemudian fa'il karena fi'il. Nah, kalau di sini amilnya apa yang sehingga menyebabkan dia rofa? Di yang tadi yang bunyal Islamu. Bunyal Islamu yang ini ya, Bun. Iya. Apa yang menyebabkan dia rofa? Ini, Bun. Kan itu nggak ada amilnya. Nggak ada salah satu amil dari yang tadi disebutkan Ustadz kan? Ini fi'il madi majhul ini. Fi'il majhul. Tidak ada yang di sini ya? Tidak ada ini yang... dia ini. Oh, I see. Oke. Iya. Siap. Sekarang. Jadi ada di sini, Bun. Assalamualaikum, Dek.
Fi'il madhi. Yang mana? Tapi itu tidak berarti bahwa Ban serep itu. baris di fi'il majhulnya itu harus dhammah ya? Gimana, Bun? Itu tidak itu tidak berarti bahwa semua fi'il majhul yang menjadi amil itu baris atau harokat akhirnya itu dhammah ya? Kalau Oh. yang sebentar. Ada bunia itu kan harokat akhirnya tuh Ya. fathah, Islamu. bukan yang amilnya, yang bunianya, yang Yang bunyi Tapi suruh yang ganti fi'il namanya. ganti ban aja dia. yang fi'il madinya itu kan itu harokatnya Serap. fathah. Patah. Nggak usah. Ya, oke. Jadi, Bun. Halo, Bun. Ya. Iya. Yang fi'il majhul ini, Bun. Mm. Kalau dia fi'ilnya itu fi'il madi, rumusannya adalah UI. Oh, iya. Kalau dia UI. fi'ilnya ini fi'il mudhore, rumusannya adalah UA. Ustadz, UI UA ini apa maksudnya? Contoh begini. Nah, ya kan? Kalau dia U berarti awalnya U. I itu sebelum akhir. Karena akhirnya di sini lam, maka ini dia yang menjadi I. Kalau yang fi'il mudhore UA, berarti gini. Nah, yang mana? U-nya. U-nya yang awal. Yang A mana? Akhir sebelum akhir. Karena akhirnya lam, jadi di sini A. Ala. Jadi, kenapa dia disebut UI-nya mana? Nih kalau fi'il madi UI-nya nih. U-I. Kalau yang fi'il mudhore U-A. Halo. Itu yang menjadi syarat kenapa kemudian ini menjadi fi'il majhul, Bun. Cara dia oleh domong. Contoh umpamanya. Ya. Contoh lagi. Nah, ini kalau UI berarti UI. Nah, berarti namanya adalah fi'il Madi majhul. iya, Majhul. fi'lul madi Madi lil majhul. majhul. Tapi kalau dia umpamanya enggak Lalu. UI, gini, kotala berarti dia fi'il aja. Fi'il madi. Fi'il madi Madi saja. aja. Dia tidak majhul. Karena apa? Karena tidak ada UI-nya. Kalau dia fi'il aja, berarti pasangannya adalah fa'il. Ya. Kalau kemudian ada majhul ini, berarti pasangannya naibul Fa'il. fa'il. Ayo. Nah, itu dia bedanya, Bun. Gimana, Bu Nani? Nambah pusing? Enggak. Cuman tadi yang saya tanyakan adalah harokat yang lam fi'ilnya ini loh, yang tadi yang bunia itu kan di situ kan fathah di lam fi'ilnya ya. Nah, tadi saya berasumsi bahwa ketika di naibul fa'ilnya marfu, maka di lam fi'ilnya itu harokatnya itu harus dhammah gitu. Tadi saya berpikiran seperti itu, tapi sekarang udah jawab karena memang ini fi'il madhi, jadi dia memang harokat di akhirnya itu fathah. Mabni. Oke.
Abni. Karena kan fi'il madi mabni kan? Iya. Jadi tidak berubah di. Tidak berubah. Iya. Betul. Ya, Ustaz. Paham. Paham tuh. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit kan Ustaz jadinya. Fahimna. Iya. Jadi Bu Nani nih ngikut terus nih Pak. Yang Ikut ngomporin Bu aja, Retno tuh Pak. Alhamdulillah. Lama-lama kan saya bisa bertanya ya, Tan. Iya. Kalau udah nanya berarti udah ada yang masuk tuh. Kalau udah yang tanya berarti ngikutin Ustaz. Iya. Minimal udah Nyambung. apa namanya? Udah kemudian ini apa sih maksudnya gitu. Ya, berarti itu ada yang masuk Tan, karena ada proses berpikir gitu loh di situ. Inilah namanya belajar Ustaz. Betul. Ibu. Nah. Jadi fiilnya mubtada sudah, khobar sudah, fa'il sudah, naibul fa'il sudah. Sekarang nih isim kana sama kada. Ya. Contoh umpamanya. Ini adalah kana wa akhwatuha. Dan kada wa akhwatuha. Kita masuk yang kana saja contohnya. Ya. Gini aja deh biar enak, biar nggak kukar-kukar. Kada punya teman juga ya, Ustaz? Gimana Pak? Gimana Bu? Kada teman ya? Kada. Kada punya Ada, Bu. teman. Oh ada ya. Jadi cuman jarang kepake Bu. Karena aja dulu. Kana wa akhwatuha. Khusus kana wa akhwatuha, ini kita ada dua kata setelahnya. Ya, namanya tarfa'ul isma Tansibul khobar. tansibul khobar. Tansibul khobar. Masukkan Berarti kalau begitu, kata pertama ropa. rofa, kata keduanya nasab. Nah, kita belajarnya yang Nasab. ini saja. Contoh. Ya. Kana Muhammad Dun. naiman. Nah, ini pelajarannya. Ya. Kana Muhammadun naiman. Nah, berarti kalau begitu kana maksudnya ini kana wa akhwatuha. Nah, sebagaimana kemarin kita kasih tahu bahwa kana wa akhwatuha itu namanya adalah fiil madi nakir. Mabniun Alal fathi. Pate. Al-Fathi. mabniun alal fathi. Karena dia ini mabniun, nah ini untuk menekankan kepada Bu Nani tadi. Karena dia ini mabniun, maka nanya tadi ini tidak boleh berubah. Gitu. Terus Muhammadun. Muhammadun namanya adalah isim kana. Isim kana ini apa? Marfu'un. Pertanyaannya, siapa yang merofakkan? Ana. Yang merofakkan adalah kana. Gitu dia. Ya, yang merofakkan adalah kana. Terus naimannya jadi apa? Naimannya jadi khobar
Kana. Khabar kana. Nah, ini nanti dia pelajaran yang berikutnya namanya Mansub. mansub. Siapa yang menasobkan? Kana. Salah sendiri dia. Kenapa dia menjadi kata kedua setelah kana? Gitu. Lebih tepatnya salah sendiri. Kenapa dia mau jadi khobar kana? Kalau nggak mau dimansubkan, jangan jadi khobar kana. Penting lah. Udah. Lah, salah sendiri. Kok mau jadi presiden? Kalau udah jadi presiden ya disalahin masyarakat, ya terima. Salah sendiri kenapa mau jadi gubernur? Ketika disalahin kemudian sama rakyatnya, ya harus terima. Karena posisinya di situ. Gitu. Ya, jalanan kotor, yang salah gubernur. Ya. Sembako mahal. Yang salah presiden. Gitu. Karena apa? Ya karena dia sendiri, karena posisinya memang di situ. Ustadz, saya kan maunya jadi presiden nggak disalah-salahin. Lah kalau nggak mau disalah-salahin, jangan jadi presiden. Salah sendiri kenapa mau jadi peci. Maka posisinya harus di atas kepala. Ya, kalau posisinya dia itu adalah sendal, ya berarti posisinya harus di bawah, jangan ditaruh di atas. Nah, jadi sesuai posisinya, sesuai porsi. Proporsional. Iya. Bukan profesional ya, Bah? Bukan. Bukan. Nah, ini dia baru kana. Gitu. Ini baru kajinya dikit loh ini Pak Sor. Baru yang terakhir, khobar inna. Nih, saya kasih contoh dah khobar innanya. Biar apa? Khobar inna. Berarti kalau begitu, inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha, kerjaannya ngapain? Tansibul isma. Yang pertama. Kemudian tarfaul khobar. Kebalikan dari kana wa akhwatuha. Contoh. Inna Allah alimun. Nah, gitu. Inna Allah alimun. Inna masuknya inna wa akhwatuha. Allah masuknya isim inna. Namanya adalah isim inna. Mansub. Ini khobar inna. Ya. Nah, yang ini namanya khobar inna marfu. Kenapa dia marfu? Siapa yang merofakkan? Ini yang merofakkan. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Insya Allah. Nah, jadi ini khusus yang marfu'at.
Jadi kalau ditanya nanti Ustadz, kenapa fi'il mudhari itu marfu? Jawabannya ini ya, Bah. Karena fi'il Litajarrudi tarzima. amilin nawasib wazawazimi lil mudhari. Karena kosongnya amil nasab dan amil jazm. Gitu. Nah, selain ini, gitu. Jadi saya punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang marfu'at itu ada 9. Ya. Gitu. Jadi kalau nanti baca buku, yang marfu'at biasanya ada 8. Ini, Dua, ini, 4, 5, 6. ini. Ya. Gitu ya. Kalau ada. Oh, ada ya. Ya, kalau ini Lah. ada ina adalah. Ya. Baru yang terakhir ini. Jadi ada berapa itu? 9. 9. Ya, yang marfu'at itu ada 9, tapi kemudian amilnya dia ada 8. Ambilnya 7. Apa? Ambilnya 7. Ambilnya 8 jadi, Bah. Sama. Ya kan? Apa Yang ini, tidak Ustaz? ada amilnya ini, Bah. Karena dia sudah menjadi kemutlakan saja. Ya itu yang karena sama lah itu kan ambilnya sama. Oh, baru dari sama lah ya, Bah. Nah, jadi nanti kalau lihat baca-baca buku, baca-baca kitab, kemudian yang marfu'at itu ada berapa, nanti ada sebagian yang memasukkan ini. Ada yang sebagian tidak. Gitu. Ada sebagian buku yang masukkan yang merofakkan khobar itu adalah mubtada, itu ada, tapi ada juga yang tidak. Nah, kita di metode Yasir gaduh-gaduh lah semuanya. Ya, yang penting kemudian ayah dan bunda bisa memahami kenapa dia rofa. Kenapa dia bersalah? Oh, karena posisi dia. Menurut kita bersalah, tapi kalau kita posisinya pada saat itu, bisa jadi pun kita melakukan itu, gitu. Kita baru ini udah dipoto ya? Belum. Oh, belum. Saya mah belum foto enggak, soalnya mainnya di HP, Ustaz. Jadi langsung aja di screenshot-nya. Ya, tolongin. Ustaz, punten. Iya, Bun. Tadi kan yang terakhir yang Ina ya. Yang Mana yang Ina ya? Nah, itu Ina bunyinya Ina apa? mana yang tadi ya? Nah, itu. Yang mana, Bun? Ina. Ini. Itu Ini bunyinya yang ini, Bun. Ini bunyinya yang temennya yang ini, Bun. Kolom 2, Bun. Oke. Terus tadi kan kalau misalnya karena kan Ustadz bilang itu fi'il madhi gitu kan? Betul. Nah, kalau Ina dulu Ustaz, belum apa? Kalau Ina dia namanya harfun, Bun. Oh, harfun. Namanya dia adalah harfun taukid. Pinter nih Punani. Marfu'an ya? Aku ada kemudian, punya waktu untuk berpikir soalnya, Mbak. Betul. Kemarin sibuk terus, jadi akunya membagi pemikiran. Ini apa sih? Harfun taukid. Harfun taukid. Huruf yang tujuannya itu untuk menguatkan. Sesungguhnya. Itu kalau harfun taukid itu lil taukid itu cuma ada inna aja atau ada teman-teman? Ada inna dan ada anna nih, Bun.
Kalau teman-teman inna wa akhwatuha ini Bun semuanya. Oh iya, oke. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna bahwasannya. Ya, aku kan belum diajarin nyanyi kayak gitu sama Ustadz. Betul. Nanti tak ajarin, Mbak. Nanti tak Nanti ajarin. tak aja. Bu Retno, Bu Nani udah mulai lari nih Iya ya. nih. Lari kemana? Saya di sini aja tadi. Saya Ternyata lagi kita pancing baru sekarang mau mulai lari nih Bu. Gak mau nyanyi lagi. kan akan indah pada saatnya tadi. Jadi inna wa akhwatuha. Oke. Saya senang lihat perkembangan Bu Nani. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu kan berkat Ustadz dan teman-teman. Jadi saya jadi iri sama Bu Retno. Kenapa? Soalnya Bu Retno dapat pahalanya banyak banget nanti itu. Ngajarin ya. Amal jariahnya banyak banget jadinya. Alhamdulillah. Akhirnya. Bu Sinta aja nggak bisa dipaksa-paksa terus. Bu Devi nggak bisa paksa terus. Ya Jadi karena saya ini- tidak dipaksa, jadi memaksakan diri. Memaksakan diri. Jadi ini namanya yang awamilul lirof'i. Amil-amil yang merofakkan dia. Nah, jadi saya berharap catatan ini, ringkasan ini nih, Bunda catat sendiri nih. Gitu. Atau di screenshot boleh. Tuh waktunya udah 5:30, baru kayak gini. Cepet banget ya. Si Ina yang tadi Ustadz belum? Yang mana? Yang Inna Waha belum? Ini udah Bun. Yang terakhir. Udah tadi. Enggak, itu maksud saya belum nulis. Nah, Oh, gitu. belum nulis. Oh, Oh, ya udah. Tulis dulu ah. Saya makan Ya, rujak tulis dulu dulu. kalau gitu. Aduh, asik. Hujan-hujan makan rujak. Isi Ina. Kabar Ina. Kabar. Udah. Sekarang kita masuk kepada kul. Ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu a'lamu bima labithu. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Abshir bih wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Sekarang kul. Apa ini namanya? pelamar. Fi'il amr. Karena dia fi'il amr, maka mabni. Betul. Fi'il amr mabniun ala Pak Kasri. sukun. Buku dong. Syukur. Bener dong. Lah, kenapa dia kok bisa jadi lini sukun tapi kok ini kasroh? Ya. Nah, Gitu. Ya, karena ada litisoli solihi. sakina ini. Liti solihi. Karena bersambungnya dua sukun. Mana sukunnya? Di sini sukun, di al-nya ini sukun. Ya. Gitu. Sakinait Karena bertemunya dua sukun. Jadi di sini ditambahin. Fi'il amr mabniun ala sukun wa hurika. Gitu ya. Soli. Di mana? Maka Di apa? sini. Soli apa? Fi'il amr mabni ala sukun wa Wa hurika
Ala kasri. Oh, hurikat itu artinya apa, Ustaz? Kasri. Dan diharokatin. Oh, haroka. Oh, Alal hurikat. kasri, atas kasroh, Hmm. litisoli sakinain. Karena bertemunya dua sukun. Oh, Doma domatain, fathah fathatain, kasroh kasrotain, sukun ada nggak Ya. ada sukunain gitu. Nah ini. wahurika. Wahurika alal kasri, dan diharokati atas huruf harokat kasroh. Litisoli karena bersambung asakinaini dua sukun. Oh. Kalau Abdul Jalalah. Belum, fa'ilnya mana? Sabar, sabar. Domir mustatir. Iya, udah ada fi'il. Ya. Ada Harus ada fi'il. Fa'il. Fa'ilnya Fa'ilnya domir mana? mustatir. Domir mustatir. Fa'ilnya karena dia nggak ada, ya maka fa'ilnya adalah domir Mustatir. mustatir. Domir mustatir. Domir yang nggak kelihatan. Ya. Fi mahali rof'in. Karena dia fa'il, fi mahali Robin rof'in. fa'il. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Enggak usah dibuat. Orang dia mustatir, itu enggak kelihatan. Mabeninya kayak mana? Gitu ya. Maka jarang orang buat dia fi mahali kalau yang ini. Ya takdiruhu wujuban Takdiru anta. Takdiru wujuban. Ya, takdiruhu wujuban anta. Lah kalau dia fa'il seharusnya fi mahali rof'in. Lah karena mustatir yang gak kelihatan gitu. Jarang dibuat fi mahali. Karena mabeninya pun kita nggak tahu. Cuman ditambah diganti dengan takdiruhu ujuban anta. Oh. Kok bisa tahu itu anta kan? Dari mana kita bisa tahu anta? Fi'il amr bun. Kamar. Oh, dia hanya untuk mengkhotob ya? Betul. Ya, oh iya. Aku dengar aja Ustaz bilang mukhotob. Denger aja udah bisa begitu ya. Telepon lagi ya. Goib gitu. Habis belajar ya. Amarnya untuk mukhotob dan goib. Nih. Kalau dia fi'il amr bun, pelajaran awal banget di metode Yasir ini. Ya, kalau yang untuk fi'il amr, dia cuman ini bun. If'al itu anta. If'ala itu antuma. If'alu itu antum. Nah, tandanya apa? Tandanya kalau kemudian akhirannya sukun, biasanya anta. Kalau kemudian ada akhirannya ya-nya sukun, ya sukun, berarti itu anti. Gitu. Kalau kemudian alif, ya nih alif, itu berarti sama antuma. Gitu. Kalau waw, ini namanya wawul jamaah. Berarti masuknya adalah antum. Tapi kalau na, ini namanya adalah nun niswah. Nun niswah itu adalah nun perempuan jamak.
Taf'alna. Antunna. Makanya dia jadi antunna. Nun niswah. Jadi Niswah. lihat, kalau dia fi'il amr tinggal lihat. Kalau dia akhirnya itu adalah sukun, ya berarti anta. Kalau iya sukun, berarti anti. Ya, kalau dia alif, berarti antuma. Kalau dia waw jamaah, dia Antum. antum. Akhirnya. Kalau dia nun Akhir. niswa, berarti antuna. Itu khusus Nun niswah. untuk fi'il Niswah. Nun niswah amr. ya. Kenapa disebut non niswah, Ustadz? Karena dia untuk perempuan jamak. Kalau dia antuna, itu nggak boleh ada laki-laki di dalamnya, Bun. Maka dibilang dalam apa? Dalam Islam, wanita itu sangat dimuliakan karena dia punya kekhususan. Kalau kemudian di dalam kalian, umpamanya, di dalam kalian ada satu aja pria, maka harus pakai ini. Maluna. Punya non niswah juga Gitu. namanya. Gimana? Niswah. Saya pernah ketemu kalau di Mudzakkar Salim itu loh, suka ada misalnya yarmaluna, misalnya ada wawu sama nun di situ. Nah, apakah itu nunnya juga dibilang nun niswah? Betul. Kayak ini, Bun. Taf'alna. Ya. Nih, kayak yaf'alna. Ini nun niswah. Yang taf'alna, ini namanya nun niswah. Oke. Nah, ini tunna. Nah, ini nun niswah nih namanya. Gitu. Nah, kalau yang di atas sana tadi yang hum, yaf'aluna, itu nunnya nun niswah juga. Kalau yang ini yaf'aluna. Iya. Yaf'alunanya ini, nunnya ini namanya pengganti tanda domah rofa, pengganti rofa. Oh, itu yang saya maksud. Apakah semua nun itu dibilang nun niswah gitu? Enggak ya? Tidak. Itu yang nama bunun. Oh iya. Tidak, Bun. Iya, siap. Terima kasih, syukran. Iya, Bun. Wih, banyak banget dahan Bu Nani belajarnya nih. Lagi cerdas aja kali teh. Lagi cerdas. Jadi deg-degan saya, Ustaz. Bukan. Lagi serius aja. Dari kemarin pengen belajar, tapi Ustaznya nggak bisa kan kemarin kan. Jadi saya bilang ya gitu kan. Sekarang Allahu. Lafzul jalalah. Lafzun jalalah. Lafaz jalalah. Sekarang pertanyaannya, marfu'un, gitu ya? Ya. Marfu, betul. Pertanyaannya, kenapa dia marfu? Pada. Tak ada kul. Ada. Karena jadi Mubtada. Mubtada ini ya harus marfu. Ya. Jadi pemula, jadi pengawal. Makanya jangan diajarin anak SD untuk menyerah. Namanya aja sekolah mubtada dia. Orang di situ kemudian mau dimasukkan akidah. Ya harus kuat. Tapi kan Ustadz kasihan kalau anak SD dimasukin pesantren. Nanti yang nyuci siapa? Nanti yang nyuapin siapa? Kiainya, tenang aja. Pak saya sama kiai. Kalau ada kiainya nggak mau nyuapin anaknya, nggak mau ngademin anaknya, belum pantas dia jadi kiai itu. Hampir rata semua kiai itu pinter memotivasi. Supaya apa? Supaya dia marfu. Supaya dia diangkat. Supaya dia dinaikkan. Namanya marfu. Makanya lafzun jalalah marfu'un.
Wa alamatu rabbihi dhammatun johirah. Dhamma yang johir kelihatan. Ya, dhammatun johir. Sekarang a'lamu. Apa ini a'lamu? Khobarun. Khobar Dan mubtada. khobar mubtada. Marfu'un. Khobar mubtada Marfu'un. marfu'un. Siapa yang memarfu'kan? Mubtada. Mubtada. Siapa yang merofakan? Mubtada. Wa alamatu rafihi domatun johiratun ala akhirihi. Domatun johiratun fi akhirihi. Nah ini dia. Ustaz, Ya Bun? boleh tanya lagi ya? Boleh banget Bun. Kan biasanya di awal kalimat itulah yang disebut dengan mubtada. Nah, kalau kul ini sebagai fi'il amar, apakah dia bisa jadi mubtada seperti halnya misalnya hada faslun, misalnya hada sendiri kan di sini bisa jadi mubtada ya, kemudian faslun itu khobar misalnya. Nah, kalau kul ini nggak bisa jadi mubtada ya, Tet? Tidak. Kenapa? Karena dia fi'il. Oh iya. Kalau dia fi'il berarti namanya jumlah fi'liyah. Oke. Gitu. Baik, Tet. Segera. Nah, terus Ustaz, terus kenapa tiba-tiba di tengah mubtada'nya? Bilang. Ya kan? Kenapa di tengah mubtada'nya? Enggak, setiap ada kata kul atau kola, biasanya Bun, di sini ada titik 2 Bun. Gitu. Kayak umpamanya Berkata. iya. Saidah berkata. Gitu, umpamanya. Saidah berkata. Titik 2, apa perkataannya gitu kan? Nah, ini kurang lebih gitu juga, Bun. Kul, katakanlah apa yang harus dikatakan. Gitu. Allahu a'lamu. Allah lebih memahami. Jadi kalau ada perdebatan tentang berapa lama Ashabul Kahfi itu, gitu, berapa jumlah mereka, berapa tahun mereka berada di Gua Kahfi itu, ya, jawablah. Allah kasih kisi-kisinya gitu. Allahu a'lamu bima labithu. Ya. Ini Allah kasih kisi-kisi. Makanya saya bilang, ujian boleh nyontek enggak? Enggak boleh. Enggak. Itu peraturan dari manusia. Allah aja ngasih kok. Nanti di kuburan itu dikasih contekan. Man rabbuka, dikasih tahu dulu jawabannya. Ya. Man nabiyuka, dikasih contekan. Gitu. Maka banyak kita ini waktu umpamanya yang talqin, kalau orang wafat habis dikubur, setelah habis dikubur itu baca apa dia, Pak? Tahlil. Talqin. Tahlil. Talqin. Talqin. Hah? Bukan tahlil. Orang mati coba diajarin. Talqin namanya. Talqin masih belum menikah ya. Ya. Ya, jadi kalau ada orang wafat, ini dikubur nih. Kenapa kemudian orang udah dikubur, kemudian di sini langsung duduk merapat di kuburannya ini berdoa. Gitu. Padahal disebutkan bahwa ya kan, talqin ini isinya adalah contekan. Ya doa, tapi ada isinya contekan juga lah gitu ya. Doa. Man rabbuka iza ata malikani ilaika. Apabila datang dua malaikat kepadamu. Wasa'alaka, dan ia bertanya kepadamu. Man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Ajib bisautin fasihin, jawab dengan suara yang keras, bilisanin wadihin,
dengan lisan yang jelas. Allahu Rabbi. Nah, seharusnya talqin ini dibaca bukan di sini nih, bukan di riungan kuburannya. Belum mati. Talqinnya ini dibaca seharusnya ketika orang-orang yang mengantar kuburan ini udah pulang, udah 10 langkah. Tadi mereka belum datang. Jadi talqinnya di mana? Talqinnya di gubuknya ini. Udah disiapin sama tukang kuburannya. Lah, di sini kita berdoanya. Karena apa? Pada saat itu malaikat datang menghampirinya. Gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya memakai yang ini. Pemahaman sampai saat ini, saya punya pemahamannya seperti itu. Jadi kalau mau dibacain talqin, alangkah baiknya yang ini, yang takjiah ini, yang mengantarkan ini, pulang dulu semuanya. Nih, boleh di rumah, atau kemudian boleh di tempat gubuknya itu, pendoponya itu. Barulah disebut. Ya abana, wahai ayah kami, Fulan bin Fulan, ija ataka malikani, apabila datang kepadamu 2 malaikat, wayas aluka dan wayas alanika, dan dia berdua itu bertanya kepadamu, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ajib bisautin wadihin, jawab dengan suara yang jelas, Allahu Rabbi. Dan ini diulang-ulang. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Waman nabiyuka. Gitu ditanya. Wama kiblatuka. Itu diulang-ulang. Namanya ngasih contekan. Lah, orang yang kemudian teman-teman di NU suka talqinan gini. Baca dia kirim doa lah namanya. Tapi kita tidak masuk dalam perbedaan itu. Ya, kita masuknya dalam mengi'rab saja. Jadi khobar mubtada. Nah, sekarang ada bi. Apa ini bi? Harfu jarin. Harfu jarin. Mabniun ala? Asri. Ala kasri. Ma. Ismun. Mausul. Betul. Isim mausul. Mabniun. Mabniun ala sukun. Ala sukun. Mabniun ala sukun. Karena ada awalan bi harfu jarin, maka dibuat fi mahali jarin. Betul. Maka dibuat namanya fi mahali jarin. Labisu, apa ini labisu? Ilmadi. Fi ilmadi. Mabniun Ala dobi. alat dommi, ya. Alat dommi. Mana domahnya? Nih. Terus Ustaz, waw alifnya apa? Waw alifnya ini Jamaah. adalah domir Mutasil. mutasil. Mana domir mutasilnya? Ini domir mutasilnya. Yang di pertama di kolom 20. Nih. Domir mutasilnya ini nih. Nah, namanya adalah domir mutasil. Mabniun Roba. ala sukun. Karena dia mabniun ala sukun, maka fi mahalli raf'in. Fa'ilun. Betul, jadi fa'ilun. Jadi fi mahalli raf'in fa'ilun.
Ya, berarti ini ada fiil ya, Mbak ya? Ya. Ada fiil, ada juga Fa'il. fa'il. Karena sebelumnya adalah isim mausul, Mausul fi mahali ya, jari. isim mausul nih. Maka kemudian labisunya ini, ya, labisunya ini adalah wa jumlatu dan jumlah atau kalimat minal fi'li wal fa'il yang susunannya itu dari fi'il wal fa'il dan fa'il adalah namanya silatul mausul. Oh, silah mausul ya. Iya, Ikut kema itu ya. betul. Silatul mausul. Kalau dia sudah silatul mausul, la mahalla minal i'rab. Dia nggak ada kedudukannya, ya dudukannya silah aja. Madi mabni ala La mahala. La mahala. di ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Wa jumlatu min fi'il wa fa'il. La mahala pi ya. La mahala nggak ada kedudukannya, Bah. Minal Ya, itu. Terus mahala fi irob. Oh, Minal. Minal Irob. irob. Ustadz nggak ngerti. Nggak ngerti apa, Bu? Itu kenapa di situ disebut fi'il madhi mabniun alal fathi, padahal di situ labithu. Ala Labisu. domi, Bu. La Domi domi. sukun. Ala domi. Ini ada domi. Oh, Ala domi. domi. Oke. Teka tingali. Teka nggak kelihatan. Ya, ala domi. Ya, ala domi. Wah, asik ini berarti nanti kita ini. Gunanya ini bukan Grupnya Bu pemula Retno nih, Pak. tambah asik berarti ya. Tambah hidup Ustaz. Bertambah banyak pertanyaan. Ustadz, bukannya Iya, fi'il Bun. madhi itu fathah, Ustadz di harokat akhirnya? Betul. Fi'il madi Ala itu domi. fathah. Jadi fi'il madi itu fathah, Bun. Mm-mm. Tapi nih, kenapa kita itu lihat. dia ala doma? Nah, nih kita lihat. Fi'il madi itu fathah. Ini fathah. Ya. Ini juga fathah. Tapi kalau dia berakhiran dengan waw alif, maka dia berubah menjadi doma. Oke. Gitu. Fa'ala. Kalau dia kemudian Itu. kemasukan dengan nun niswah, maka dia jadi sukun. Fa'al. Kalau kemudian ta, tuma, tumti, tuma, tuna, sampai semuanya itu ala sukun semua. Untung ada Bu Nani, jadi benar-benar ngulang pelajaran kita. Iya, bagus, bagus. Nah, ya kan? Soalnya Ustadz Irfan nggak mau jelasin yang dari awal lagi. Biar nggak lupa Pak. Semakin sering diulang semakin merenap, nempel di kepala. Baik Pak Sur, sampai sini Pak Sur. Jamnya Oh iya, tiba-tiba jam 6, sudah ya sampai jam 6 no. Tiba-tiba sih. Alhamdulillah, Ini nggak Ustaz. terasa soalnya Bun. Banyak pertanyaan bagus. Jadi nggak. Kalau sudah interaksi dengan Quran, kita kadang nggak terasa waktunya. Iya, betul. Saya kembalikan ke Pak Suryana lagi. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah. Sore hari ini banyak sekali materi-materi yang disampaikan. Dan mudah-mudahan ini menambah khasanah ilmu kita ya. Dan untuk mungkin ini materi ini saya rasa cukup bagus Ustaz.
Jadi mungkin untuk mengawali praktek, jadi ini sudah, mungkin ini saya rasa sudah sesuai dengan harapan dari kita semua mungkin ya. Jadi sebelum praktek, mungkin nggak apa-apa diulang-ulang aja. Insya Allah dengan sering diulang juga mungkin akan menambah, kita mungkin menambah jadi ingat, jadi nempel gitu ya. Apalagi kita nih suka sepuh-sepuh. Hari ini dikasih tahu, besok lupa katanya Abah. Jadi semakin diulang semakin bagus, nggak ada masalah lah diulang-ulang. Memang pelajaran bahasa Arab ini masih banyak diulang. Iya. Iya, jadi paling Bu Nani sudah bergabung, Masya Allah. Jadi iya, jadi saya lihat ada interaksi lah, ya, interaksi, iya. Kemarin malu-malu Pak. Iya Bu, jadi kalau ada interaksi, ada pertanyaan, berarti kita memang betul-betul serius belajar. Iya. Jadi terima kasih Ustadz, sekali lagi terima kasih. Jadi Iya sudah Pak, sama-sama. materi yang disampaikan kepada kita. Insya Allah nanti untuk besok kita lanjut seperti begini lagi. Mungkin ada masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian sebelum ditutup. Pak Nur, ya. Kemarin janji setelah Nun Wikoya, Nun Niswa ini, katanya ada nun lain lagi apa itu? Sekarang udah 2 kan, Nun Wikoya, Nun Bisma. Terus katanya ada lagi nun lain apa tuh? Nun Taukid, ada nanti lagi Nun Taukid. Nun Taukid itu yang nempel di fi'il mudhari itu. Pakai tasdid. Iya, pakai tasdid itu biasanya itu. Jadi kalau fi'il mudhari kemasukan Nun Taukid, jadinya dia jadi mabni, yang asalnya mu'rab yang menjadi mabni. Gitu. Ini apa sih? Tapi nanti dijelasin nantilah sama Ustaz ya. Ini waktu juga sudah mepet. Jadi nanti insya Allah nanti apa? Nanti kita jelasin besok. Ya, besok. Ya. Dan makanya ini seperti kayak istilah-istilah ini kan banyak ya. Jadi kalau semakin kita banyak mendengarkan, banyak mengucapkan, insya Allah nanti itu lama-lama masuk gitu. Jadi tanpa kita sadari itu istilah-istilah itu sendiri masuk. Kayak pertama dulu kita belajar ya, itu yang namanya marfu, mansub, majrur. Itu kadang-kadang kita jadi maksudnya kita mau mengucapkan mansub tapi majrur. Jadi nasab. Jadi kan sering seperti itu ya. Iya. Tapi insya Allah nanti dengan kita sering sabar mendengarkan, sering mendengar gitu, insya Allah nanti akan dengan sendirinya. Jadi memang belajar ini perlu waktu, perlu kesabaran. Jadi nggak bisa kita mau instan langsung kita bisa, juga agak susah. Makanya ini kita mesti ada teori, ada praktek. Kalau teori saja tanpa praktek itu pun juga kita nanti akan banyak kendala. Gitu. Ada yang lain mungkin Pak? Sebelum ditutup. Iya. Pak Mahmudi ada Pak? Cukup Pak, sudah mau maju. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Sudah banyak. Iya Pak, sama-sama Pak. Dan semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Iya Bu, sama-sama. Syukran Pak Sur. Amin. Kita tutup ya Bu ya.